Manuskrip ini memang ditulis oleh Pangeran Madrais. Jadi betul-betul ini adalah kepemilikan dari kami, keluarga kami, keturunan Pangeran Madrais. Jadi manuskrip ini memang disimpan di sini secara dijaga sedemikian rupa supaya tidak tercecer, supaya tidak rusak. Awal beliau menulis adalah ketika setelah beliau mengadakan perjalanan ke mencari jejak leluhurnya ke Betawi, Batavia, Jakarta, yaitu mencari jejak ketika keturunan Pangeran Madrais, yaitu leluhurnya Pangeran Madrais yang berperang melawan Belanda membantu Sultan Agung. Ketika sampai di daerah Tambun dan Bekasi, beliau melihat betapa kesengsaraan rakyat yang tanahnya diambil oleh Belanda, diserahkan kepada orang Cina waktu itu ya. Nah, di situ rakyat banyak bergerak dibantu oleh Pangeran Madrais. Dikenal ada sebuah pertempuran waktu itu tahun 1869 dikenal dengan nama 8 Jagal dari Bekasi, Tambun Bekasi. Tapi ketika Pangeran Madrais berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Tetapi 2 hari sebelum pelaksanaan hukuman, Pangeran Madrais dinyatakan meninggal dan tidak diketahui bagaimana dan kenapa. Setelah setahun kemudian namanya terdengar lagi di daerah Cisuru, Panawangan, Ciamis gitu. Nah, di situ Pangeran Madrais menyadari bahwa pertempuran secara fisik tidak akan pernah berguna karena hanya akan menimbulkan banyak korban. Jadi peperangan dengan Belanda itu tidak perlu secara fisik tetapi dengan cara lain, yaitu dengan cara kebudayaan dan kesadaran pribumi itu untuk mandiri di kaki sendiri, yaitu dengan cara mengajarkan berbagai macam teknik pertanian yang bagus, sehingga kemudian daerah Cigugur waktu itu menjadi daerah yang subur, penghasilan pertanian yang luar biasa, terutama untuk tanaman bawang dan padi gitu. Jadi ketika bertanam itu Pangeran Madrais mengajarkan, menggelorakan semangat tentang kebangsaan itu, bahwa kita tidak boleh bergantung dengan bangsa asing, mandiri di kaki sendiri, yaitu dengan
Kalau perekonomian kita itu tumbuh dan rakyat mempunyai kemampuan untuk membekali diri hidupnya itu dengan hasil pertanian, maka kita tidak akan di bawah belenggu penjajah, kita mampu berdiri. Mugia panaga kali panaja diri gisim anu kadugikeun nembe tiasa teu kanan sakumaha dimaksa ku diri gisim sadayana. Mugia diri gisim sadayana dikersakeun nampi kaagungan kali kajembaran Gusti. Mugia walagri sakula wargi waluya saeuseun negeri. Mugia rahayu supanten naskah kakantunan pangarsa tiasa kasalangkeun tiasa kabewarankeun kasakungna sakuliah Gusti. Mugia rahayu saling dumadi negara paparingan di dalam pada poe panjang Tunuhun sing kuring ngawakilan pangsa Rama Sepuh parantos kenging widi ti mantanana mangga pancen tugas salira anu bade ngadigitalisasi kakantunan Selatan pun Uyut biasa dilaksanakan. Misi digitalisasi manuskrip di Pasebantri Pancatunggal di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat ini menjadi penting untuk dilanjutkan. Mengapa? Karena manuskrip koleksi Pasebantri Pancatunggal itu merekam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini manuskrip koleksi Pasebantri Pancatunggal yang sebagian besar merupakan karya Pangeran Madrais Sadewa Alibasa itu merupakan rekaman atas kesadaran kebangsaan pada masa kolonial, di mana Pangeran Madrais mengajak kepada bangsa Indonesia, bukan hanya pada masyarakat Sunda dan Jawa ya, seperti yang belakangan ini dikenal dari Selatan Tama Madrais, tapi ini adalah semangat kebangsaan. Ini sangat perlu untuk diselamatkan karena memang fisiknya sudah mulai terancam rusak. Nah, di samping itu juga untuk meluruskan ya, atas pandangan yang negatif terhadap keberadaan manuskrip yang tersimpan di Pasebantri Pancatunggal, yang sebelumnya juga itu dianggap sebagai satu seratan atau satu manuskrip ya, yang berisi tentang ajaran yang sesat. Ini harus diluruskan. Nah, saya melihat ya, dari kandungan manuskrip ya, dari digitalisasi yang pertama dengan British Library sebanyak 30.000 halaman, kemudian misi kedua dengan Dreamsea ya sebanyak 15.000 halaman, itu isinya tidak ada ya, yang mengajarkan tentang tata cara atau praktik peribadatan yang dianggap sesat. Ya. Semuanya hampir ya, berisi tentang kebangsaan ya, semangat kemandirian, semangat untuk melepaskan dari kungkungan kolonial. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat luas gitu ya, baik mereka yang tinggal di wilayah Cigugur Kuningan, itu pun masih banyak yang beranggapan seperti itu. Kemudian diharapkan generasi penerus itu mulai menyadari akan pentingnya tinggalan-tinggalan yang
menjadi satu karya dari para bapak bangsa kita. Jadi saya bisa menyebut Pangeran Madrai Sadewa Alibasa Kusuma Wijaningrat itu merupakan bapak bangsa. Bahkan saya kira layak ya untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Secara keseluruhan ya kurang lebih sekitar 85 atau 90% mungkin ya mengenai kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi kesadaran manusia selaku suatu bangsa maupun kesadaran manusia sebagai bagaimana kita sebagai manusia seutuhnya, yaitu menyadari akan kemanusiaannya. Jadi hukum-hukum kemanusiaan dan hukum-hukum kebangsaan sangat ditekankan oleh Pangeran Madrais guna untuk menjadikan manusia itu bisa saling menghargai satu sama lain. Terus kesadaran akan kebangsaan yaitu bagaimana kita bisa menjaga tanah dan airnya, negaranya dengan segala macam cara, supaya terutama selalu ditekankan bahwa kita harus mandiri di bawah kaki sendiri, yaitu dengan mempunyai perekonomian yang kuat, kesadaran bahwa tanah ini memang adalah milik kita, dikodratkan oleh Tuhan sesuai dengan ketetapannya, bahwa sebagai orang Indonesia ya harus lebih menyadari bagaimana cara merawat alam, bagaimana cara mencintai bangsanya, yaitu dengan menjaga kebudayaan maupun alamnya.